Mohon izin kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kami memulai kegiatan presentasi ini, kami akan terlebih dahulu membacakan aturan presentasi. Yang pertama, menggunakan virtual background. Bilang rumah kita hati-hati. Yang kedua, presentasi maksimal 10 menit. Tanya jawab dari peserta itu selama 2-3 menit. Yang ketiga, reviewer akan diberi kesempatan memberikan komentar di akhir sesi pada setiap paper yang dipresentasikan. Baik, kami sampaikan selamat datang kepada reviewer kita hari ini, kepada panelis kita yakni Bapak Dr. Ahmad Fawaid MA. Apakah sudah bergabung dalam Zoom meeting? Ya, selamat datang, Mbak. Selamat datang kami sampaikan, Bapak. Ya. Baik, sebelum itu saya izin untuk mengabsen para peserta pada hari ini. Yang pertama, Ekatul Zilwati Sakina dari UIN Suka Yogyakarta. Apakah hadir? Baik, sekali lagi, Ekatul Zilwati Sakina dari UIN Suka Yogyakarta. Oke. Baik, izin memanggil kembali Saudari Ekatul Zilwati Sakina. Selanjutnya Muhammad Rauf Didi Sutriyadi dari UIN Suka. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Titi Nurjana dari UIN Suka. Ini membonjol ya. Oh, yung nanti boleh ya. Salam. Tok. Baik, selanjutnya dari Uun Ayu Faradina dari Universitas Nurul Jadid. Ya, hadir, Kak. Saudara Isro Maulana Ibrahim dari Universitas Nurul Jadid. Hadir. Saudara Muhammad Ibrahim dari Universitas Nurul Jadid. hadir. Ini baru dimulai. Saudara Muhammad Ainal dari Universitas Nurul Jadid. Mulai ya? Belum sih, masih absen. Hadir. Baik, yang terakhir Saudara Ainul Yasin dari Universitas Nurul Jadid. Hadir, Mbak. Baik. Untuk sesi pertama adalah paper
yang berjudul Politik Uang dalam Perspektif Tafsir Makosidi Baik. yang akan disampaikan oleh Eka Tulhiwati Sakinah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mohon izin sebelumnya, apakah saudara sudah siap? Sudah, Kak. Baik, Insya Allah. baik, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Tulhiwati Sakinah akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya tentang politik uang dalam perspektif tafsir Makosidi. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh politik uang yang dilarang dalam Al-Quran ini masih marak terjadi di masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang melazimkan tindakan ini terjadi. Dan politik uang ini sering diatasnamakan sebagai pemberian hadiah, infak, bahkan sodako. Padahal perbedaan di antara itu sangat jelas. Di sini saya juga memaparkan mengenai hasil riset yang mencatat bahwa ada banyak kasus politik uang selama menjelang pemilu 2019 kemarin. Ada 31 kasus menjelang pemilu dan selama masa tenang kampanye itu ada 13 kasus. Saya juga melakukan tinjauan pustaka ya dari penelitian tentang politik uang. Terdapat dua kecenderungan, yaitu yang berdasarkan hukum positif dan kajian politik uang yang berdasarkan kajian keislaman. Selanjutnya rumusan masalah dari penelitian saya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan politik uang. Kedua, apa dimensi makosid dalam ayat-ayat Al-Quran yang berorientasi pada politik uang. Ketiga, bagaimana solusi dari problematika politik uang di Indonesia berbasis tafsir makosidi. Selanjutnya tujuan penelitian saya yaitu untuk memberikan kesadaran baru terkait pesan terdalam dari ayat yang berkaitan tentang politik uang, dan juga dapat memberikan perubahan pada pola pikir umat Islam dalam memahami politik uang, sehingga umat Islam itu akan beragama dengan lebih substantif, bukan hanya formalis. Selanjutnya metode penelitian saya dalam hal ini yaitu kualitatif dengan jenis kepustakaan. Metode tafsir yang saya gunakan adalah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik dengan pendekatan tafsir makosidi. Nah, di pendekatan tafsir makosidi, kita akan mengetahui ini adalah usaha untuk menafsiri Al-Quran dengan menekankan penjelasan terkait maksud dalam ayat-ayat Al-Quran tentang politik uang. Dan tafsir makosidi akan erat kaitannya dengan mafsadah dan maslahah. Tapi di sini kan politik uang termasuk ke dalam ayat-ayat larangan. Jadi di sini saya akan menggali mafsadah di balik ayat-ayat politik uang. Lanjut kepada pembahasan. Yang pertama, politik uang di Indonesia. Politik uang di Indonesia. Politik uang itu adalah menggunakan uang atau bentuk lainnya untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Bentuk lainnya ini bisa berupa barang, pakaian, yang sering kita lihat, terus pakaian, makanan, sebagai bentuk politik uang ya selain uang. Dan fenomena politik uang ini di Indonesia seringkali dikaitkan dengan peristiwa pemilu, apalagi sekarang kita akan menghadapi pemilu 2024. Jadi isu politik uang sudah mulai sangat terbincangkan. Selanjutnya yaitu penafsiran Al-Quran terhadap larangan politik uang. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada kata yang secara langsung menunjuk kepada lafaz politik uang. Tetapi di sini saya mengumpulkan 5 ayat yang berkaitan dengan politik uang. Adapun lafaz-lafaznya yaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29. Nah, di sini wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil bermakna larangan memakan harta dengan jalan yang batil. Memakan harta itu bermaksud mengambil, merampas, memperoleh ataupun menjalakan harta. Lalu al-batil, batil di sini bermakna sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan sesuatu yang tidak sesuai berdasarkan kerelaan hati pemiliknya. Padanan kata lain yang mengarah kepada politik uang di sini tersampaikan dalam lafaz akaluna lisuhat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 42 dan 62. Nah, di sini
Asuhat berarti akaluna asuhat berarti memakan yang haram. Dalam ayat tersebut itu ditunjukkan kepada sebagaimana perilaku orang-orang Yahudi. Lanjut terhadap maqasid Al-Qur'an terhadap larangan politik uang. Ayat-ayat larangan politik uang di sini saya mengumpulkan ada 6 maqasid. Yang pertama yaitu hifdzul mal atau menjaga harta ya. Di sini menjaga harta itu sangat jelas bahwa politik uang ini sangat berkaitan dengan perintah Allah untuk menjaga harta, tetapi orang yang melakukan politik uang sama saja ia tidak menjaganya. Selanjutnya yaitu hifdzul irad. Hifdzul al-irad ini adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan di sini saya mengatakan demikian sejalan dengan penafsiran oleh para mufassir yang mengatakan bahwa akalun suhat itu adalah kan memakan harta yang haram. As-suhat itu adalah harta yang haram yang dapat menurunkan kehormatan seseorang. Dan secara tidak langsung, perilaku politik uang ini juga menurunkan kehormatan bagi para pejabat atau pelaku lainnya yang melakukan politik uang. Bahkan rakyat yang terlibat apabila ia menggunakan hak suaranya, hak pilihnya yang tidak ini, yang itu juga termasuk ke dalam politik uang. Selanjutnya yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Ayat-ayat tentang larangan politik uang ini tentunya berorientasi pada menjaga agama karena Allah ini sudah menyuruh agar perilaku politik uang ini pasti akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan laknat. Selanjutnya yaitu hifdzul akal atau menjaga akal. Di sini kita disuruh untuk berpikir produktif dalam perilaku politik uang ini. Dan di dalam Quran Surat Al-Baqarah 188 tadi yang saya sebutkan di penafsirannya, di situ ada salah satu lafadznya yaitu afalat ta'lamun. Di situ berarti padahal kalian mengetahui. Nah, bermaksud itu padahal kalian itu orang-orang yang melakukan politik uang, orang yang melakukan itu mengetahui kebenaran akan larangan itu, tetapi kalian masih melakukannya. Jadi di sini dalam ayat tersebut Allah berorientasi pada hifdzul akal. Dan yang kelima yaitu hifdzun nafas atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa di sini sudah saya maksudkan itu tentang bagaimana rakyat menyikapi harta yang didapat. Lalu yang keenam yaitu hifdzud daulah atau menjaga negara. Menjaga negara di sini saya masukkan karena harta yang kita peroleh itu adalah harta milik umat. Harta milik umat juga adalah harta milik pribadi. Itu yang disampaikan dalam penafsirannya Wahbah Zuhaili. Dia mengatakan bahwa harta adalah milik umat dan harta pribadi adalah milik umat dan harta umat adalah milik pribadi. Dan ia mengkorelasikan dengan bagaimana sikap kita terhadap harta yang didapat dengan negara. Jadi kita itu mempunyai kewajiban untuk menyalurkan harta kita kepada negara, begitupun negara memiliki kewajiban untuk menyalurkan hartanya kepada rakyat yang tidak mampu. Lanjut kepada solusi terhadap problematika politik uang. Jadi dari penafsiran yang saya lakukan di sini, saya menemukan solusi dari problematika politik uang. Yang pertama yaitu mengetahui modus politik uang. Nah, modus politik uang itu sering diatasnamakan sebagai pemberian hadiah, sodako, infak, dan benda material lainnya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih mana itu politik uang, mana itu sebenarnya pemberian hadiah. Soalnya perbedaan dari politik uang dan hadiah itu sangat jelas ya. Dari sisi tujuannya, dari sisi hukumnya, Allah mengharamkan politik uang, sedangkan hadiah hukumnya halal. Dan dari sisi tujuannya juga sangat berbeda. Politik uang bertujuan untuk tujuan tertentu. Kalau hadiah itu bertujuan semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui bahaya politik uang. Bahayanya itu tentunya yang pertama pelaku akan mendapatkan dosa dan laknat, merusak demokrasi, mendorong perilaku koruptif, merusak mental dan lain sebagainya. Dan yang ketiga di sini saya mensolusikan tentang perlunya usaha sungguh-sungguh dalam mengaktualisasikan hukum Islam terkait dengan permasalahan politik uang. Dari semua solusi ini mungkin kita bisa berawal dari sosialisasi terhadap sesama ya mengenai bahaya politik uang, modus, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pasal saya, ini hukum politik uang adalah haram dan termasuk riswah. Riswah dalam Islam itu adalah suap menyuap. Dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi seperti tadi yang saya ungkap di awal, kita akan menemukan mafsadah di dalamnya, yaitu seperti perilaku politik uang yang akan merusak kesucian harta, menurunkan wibawa seseorang,
melupakan kesetaraan sosial, merusak mental seseorang, menghalangi calon pemimpin, dan merusak kedaulatan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah mempresentasikan papernya dengan baik. Sama-sama, Kak. Untuk speaker selanjutnya yakni Muhammad Rauf Didi Sutriyadi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepadanya kami persilakan. Baik, suara saya terdengar, Kak? Ya, terdengar. Oke. Baik, saya mulai presentasi saya pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan penelitian saya kali ini. Adapun untuk judul penelitian saya yaitu tentang aspek makosid dalam larangan nikah beda agama, analisis kitab tafsir Al-Misbah. Adapun yang mungkin saya akan jelaskan pada siang hari ini, pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, pembahasannya meliputi tentang pembahasan tentang kitab tafsir Al-Misbah, lalu kedua penafsiran Quraisyah tentang larangan nikah agama, yang ketiga nanti terakhir kesimpulan. Berikutnya untuk pendahuluan, saya bawa Al-Quran itu merupakan teks yang tetap dan realita yang dinamis. Mungkin kita sudah familiar dengan istilah an-nas muntahi wal waqi ghairu muntahi. Oleh sebab itu, maka perlunya hal itu menuntut para penafsir untuk bisa kreatif dalam memahami Al-Quran, agar eksistensi Al-Quran sebagai kitab yang soleh likuli zaman wal makan dapat teraktualisasikan. Maka tidak heran Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaharuan dalam Islam, itu menolak tafsir yang hanya berfokus pada aspek balagoh dan nahwi. Baginya tafsir yang ideal adalah tafsir yang mana itu mampu untuk memberikan pemahaman kepada umat dan juga sekaligus mendorong memotivasi umat agar melaksanakan hukum-hukum dalam Islam. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa salah satu kewajiban penafsir adalah untuk merasionalisasikan doktrin ajaran agama agar dapat diterima tidak hanya sebatas iman, melainkan mampu diterima secara akal. Salah satu contoh adalah ayat yang melarang pernikahan beda agama. Tanpa adanya upaya rasionalisasi, maka ayat tentang larangan pernikahan beda agama terlihat seperti egosentris mungkin. Diterima egosentris karena di mana terkesan membatasi cinta seseorang. Padahal menurut Shigeru Tejo, cinta seseorang kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Dia hadir begitu saja. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencoba melihat rasionalisasi atau maslahat di balik adanya larangan nikah beda agama. Untuk kajian pustaka mungkin telah banyak para peneliti mengkaji tentang isu nikah larangan beda agama. Namun peneliti-peneliti terdahulu itu hanya fokus pada aspek hukum dan deskriptif. Mereka berfokus bagaimana sih para penafsir memberikan hukum kepada larangan nikah beda agama. Mungkin salah satu yang menjadi menarik adalah Wahbah Joheli. Beliau membolehkan nikah beda agama, tapi dengan syarat yang ketat, yaitu jika tidak ada wanita muslim lagi yang baik, menurutnya seperti itu. Oleh sebab itu, saya ingin melihat aspek lain, yaitu aspek maslahahnya, bukan hanya aspek hukumnya saja, sebagaimana penelitian-penelitian yang terdahulu. Lanjut ke metode penelitian, mungkin penelitiannya bersifat liberal research.
Dan adapun alur penelitiannya itu menjelaskan kitab tafsir Al-Misbah, lalu menjelaskan penafsiran Quraish Shihab, lalu setelah itu penafsiran Quraish Shihab dianalisis menggunakan tafsir Maqasidi agar terlihat aspek-aspek maqasid dalam larangan nikah beda agama. Oke, masuk kepada pembahasan pertama tentang seputar kitab tafsir Al-Misbah ini. Seluruhnya ada 15 jilid, dan dari skema ini kita terlihat bahwa tafsir Al-Misbah ini menggunakan metode tafsir tahliliyah yang melihat ayat Al-Quran dari segala aspek, bukan hanya nahwiyah dan balaghiyah saja seperti yang ditolak oleh Muhammad Abduh. Lanjut, next. Adapun penafsiran Quraisy tentang larangan nikah beda agama ini, pertama dia merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 221. Menurut Quraisy ayat ini berkaitan dengan tuntunan untuk orang Islam bagaimana ia memilih pasangan. Menurut Quraisy, kenapa Al-Quran membahas hal ini? Karena memilih pasangan merupakan fondasi awal dalam pernikahan beda agama. Akhirnya seorang yang memilih pasangan hidupnya, entah suami ataupun istri, harus mempunyai alasan yang kuat yang itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Quraisy menolak alasan atau pertimbangan seseorang memilih istri atau suami berdasarkan harta ataupun kedudukan sosial. Karena menurut Quraisy keduanya itu sesuatu yang mudah didapat dan sesuatu yang mudah lenyap. Akhirnya Quraisy sampai pada kesimpulan bahwa seharusnya Muslim dalam memilih pasangan itu berdasarkan atas fondasi keimanan, karena inilah merupakan fondasi yang paling kuat untuk menopang agar keluarga utuh sampai akhir. Dan dari sini juga terkesan bahwa ada larangan untuk seorang Muslim menikahi dengan orang musyrik. Dari sini timbul pertanyaan, mungkin siapakah orang musyrik itu? Karena di Al-Quran menyebut ada kalimat istilah musyrik dan kafir. Dan lalu siapakah orang musyrik itu? Kalau menurut Quraisy, musyrik itu adalah orang yang penyembah berhala, sedangkan kafir itu merupakan ahlul kitab. Jadi ada dua definisi, yaitu musyrik dan ahlul kitab. Lalu apakah ahlul kitab itu boleh dinikahi? Sebagian ulama bahwa ayat tentang yang ahlul kitab itu telah dinasah oleh ayat yang Al-Baqarah 221 ini. Jadi kebolehan memang awalnya boleh menikahi ahlul kitab, tapi dengan adanya ayat ini, maka ayat tersebut dinasah dan hukumnya terlarang untuk menikahi keluar dari selain Muslim. Lalu setelah itu akhirnya Quraisy menjelaskan tentang aspek-aspek kenapa munculnya larangan nikah beda agama. Pertama, tadi aspek tentang bahwa fondasi awal yang kuat adalah menurut Quraisy adalah tentang fondasi atas dasar keimanan, bukan tentang harta dan benda. Akhirnya seseorang jangan menjadikan faktor utama dalam memilih pasangan disebabkan karena harta ataupun sosial, kedudukan sosial. Yang kedua juga yang disoroti oleh Quraisy adanya larangan nikah beda agama karena Al-Quran memperhatikan keturunan yang dihasilkan. Karena tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan yang baik dalam konteks Islam. Mungkin bisa disebut soleha ataupun Muslim yang taat. Akhirnya menurut Quraisy cita-cita ini tidak akan terwujud jika salah satu dari kedua orang tuanya itu tidak memiliki nilai yang sama, yaitu nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai keislaman. Akhirnya baik suami ataupun istri harus memiliki nilai yang sama, yaitu nilai-nilai Islam, agar keturunan yang lahir bisa dididik secara Islami dan di masa depan nanti akan menjadi seseorang yang dapat berislam secara baik. Quraisy juga menjelaskan mungkin bukan sebuah kemustahilan jika orang Muslim dan orang musyrik menikah lalu anaknya menjadi seorang Muslim. Namun dalam hal ini Quraisy menjelaskan bahwa anaknya tersebut tidak akan
sempurna keimanannya ataupun keislamannya jika orang tuanya, salah satu orang tuanya bukan merupakan seorang muslim. Dari sini terlihat bahwa terdapat aspek-aspek makosid yang Quraisy singgung dalam larangan nikah beda agama. Pertama, hifdzuddin tadi yang saya sudah jelaskan bahwa fondasi pertama kita dalam memilih pasangan itu harus berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan kepada harta ataupun kedudukan sosial ataupun kecantikan ataupun paras. Karena tiga hal yang sering dijadikan pertimbangan kita itu menurut saya merupakan sesuatu yang mudah lenyap dan mudah didapat. Yang kedua, hifdzun nasl, di mana Quraisy menjelaskan bahwa larangan nikah beda agama disebabkan latar belakangi karena Islam memberikan perhatian kepada keturunan yang dihasilkan dari pernikahan yang anggap kata tidak suami dan istri berbeda agama. Akhirnya keturunan yang dihasilkan dari pernikahan beda agama ini kemungkinan besar tidak akan menciptakan keturunan yang merupakan muslim yang baik. Ketiga, hifdzu akal. Di sini juga bahwa kenapa adanya larangan nikah agama? Karena agama memperhatikan perkembangan akal seorang anak. Karena hal ini bayangkan jika kedua orang tua berbeda paham tentang nilai kebaikan dan keburukan, maka anak akan bingung dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Salah satunya seperti makanan ataupun minuman. Apakah makanan ini boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Jika kedua orang tua berbeda paham, maka anak akan sulit untuk merekam tentang nilai-nilai yang seharusnya ia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah hifdzu mal, di mana mungkin ini analisis subjektif bukan dari penafsiran Quraisy tapi analisis penulis, yaitu bahwa larangan nikah beda agama karena kurang 2 menit. Larangan nikah beda agama karena memperhatikan aspek hifdzu mal, di mana suatu saat jika kedua orang tua menikah, jika salah satu dari kedua orang tua meninggal, maka dalam Islam akan ada hukum pembagian harta waris. Dan dalam Islam sudah sangat jelas bahwa pembagian ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki itu 2 dan perempuan 1. Tentunya hukum ini tidak dapat teraktualisasikan jika salah satu dari mereka ada yang anggaplah agama Islam ataupun agama Kristen. Tentu yang di luar Islam akan memandang hukum ini sebagai sesuatu yang diskriminasi terhadap perempuan. Akhirnya nilai hukum tersebut tidak dapat teraktualisasikan. Oleh sebab itu, maka lahirlah larangan nikah beda agama agar tidak di masa depan nanti entah orang tua baik bapak ataupun ibu meninggal tidak menimbulkan konflik saat pembagian harta waris. Adapun kesimpulan yang saya bisa dapat berikan, pertama, mungkin larangan nikah beda agama bukan hanya sesuatu hukum yang dogmatis egosentris, melainkan di dalamnya terdapat nilai-nilai aspek makosid yang itu sangat mengedepankan masalah masyarakat, khususnya dalam ini konteks masyarakat umat muslim. Di antaranya terdapat ada hifdzu nasl, hifdzuddin, hifdzu akal, dan hifdzu mal. Maka adanya larangan nikah beda agama salah satunya adalah untuk menghindari konflik, yaitu dalam pembagian harta waris ataupun dalam menghasilkan keturunan yang dalam konteks tadi keturunan yang beragama secara baik. Mungkin sekian presentasi saya pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyajian yang sangat. Untuk selanjutnya yaitu dari Saudari Titi Nurjana dari UIN Imam Bonjol. Kepadanya dipersilakan.
Maaf Kak, udah bisa screen Kak? Ya, silakan, silakan. Baik, silahkan. Boleh titip? Ini baik. Titip laptop yang dulu. Ini. Enggak, untuk Titi Nurjana bisa langsung share screen. Eh, mic-nya dihidupin, Kak. Oh, suratnya, Kak. Nggak bisa Pak, ada kendala. Udah dicoba Pak, tapi nggak bisa. Ini kan suratnya. Bisa dikirim ke saya atau di chat di Zoom ini, Kak, biar Pilihan tuh atau tiga-tiganya? fotonya. Iya. Yang tiga itu pilihan. Dikirim di grup ya Pak. Sudah dikirim di grup Pak. Assalamualaikum, Kak. Tunggu lu Kak, yang mana yang mau di share screen? Filenya di dalam. Belum kamu buka filenya. Buka dulu filenya, baru share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurjana. Di sini saya dari utusan UIN Imam Bonjol Padang. Di mana di sini judul yang akan saya presentasikan adalah Ulul Albab dalam Al-Quran, studi penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Yang melatar belakangi penulisan saya di sini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kalimat ulul albab dalam Al-Quran antara ayat yang satu dan ayat yang lainnya.
Oleh karena itu, penelitian ini terfokus kepada metode Maudu'i sesuai dengan yang dirumuskan oleh Al-Farmawi. Dan pada akhirnya ditemukan apakah ada perbedaan antara ayat ulul albab yang satu dan yang lainnya, serta apakah ada yang dimaksud ulul albab di dalam Al-Quran itu orang-orang selain Islam dan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, landasan teori ditinjau dari segi bahasa. Kata ulul albab itu terdiri dari dua kata, yaitu ulu yang berarti memiliki dan kata albab yang membentuk kata alub yang artinya otak atau tersebut. Seterusnya, telaah makna kalimat ulul albab dalam Al-Quran menurut pandangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Selanjutnya, hasil penelitian saya, yaitu dalam Al-Quran istilah ulul albab disebutkan sebanyak 6 kali yang terliput dalam 10 surah. 9 surah diantaranya terdapat dalam Al-Quran surah Makkiyah dan 7 lainnya terdapat dalam Al-Quran surah Madaniyah. Adapun ayat-ayatnya antara Baqarah dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-7 dan ayat 190. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Maidah yaitu pada ayat 100. Selanjutnya Quran surah Yusuf ayat 111 dan Quran surah Ar-Ra'd ayat 19. Quran surah Ibrahim ayat 52, Quran surah Shad ayat 29 dan 43, Quran surah Az-Zumar ayat 9, 18 dan 21, dan Quran surah Al-Mu'min ayat 54, terakhir Quran surah Tolak ayat 10. Jadi ulul albab adalah orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh kulit, yakni panut ide yang dapat melahirkan kerancuan atau keraguan dalam berpikir. Menurut Buya Hamka, ulul albab ini adalah orang yang mempergunakan akalnya untuk memperdalam ilmu yang sejati. Akal juga digunakan untuk alat penimbang, penyisih di antara agak-agak dan kesimpulan yang benar, penyisih mana yang patut diketahui serta dipahami dan mana yang meminta renungan panjang. Kalau akal sudah bekerja memberi hasil yang baik, maka segala keraguan-keraguan telah membendakan Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu kepada saudara Vicky Zulfikar. Itu ada Mbak dari yang barusan dipanggil. Jadi dia nggak bisa ngaktifin mic. Apakah sudah ada di room? Oke. Ada yang mewakili di pesan itu sudah ada yang ngirim pesan itu dari Mbak Nur Sofia Salsabila. Tadi yang tadi dipanggil, mic-nya nggak bisa diaktifkan itu. Barangkali dibuka dulu mungkin. Baik, terima kasih kepada saudari Uun Ayu Faradina dari Universitas Nurul Jadid. Kami persilahkan.
Uun Ayu Faradina itu diwakili oleh Mbak Nur Sofia Salsabila, tapi dia nggak bisa aktifkan mic karena belum dibuka suaranya. Coba dibuka saja barangkali dulu. Halo, apakah sudah terdengar? Baik, sudah terdengar Mbak Nur Salsabila. Mohon maaf sebelumnya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia Salsabila. Saya mewakili teman-teman saya akan menjelaskan paper kami yang berjudul Digital Literacy and Numeracy Assistant for Early Childhood Abilities, yang artinya pendampingan literasi dan numerasi digital terhadap kemampuan anak. Baik, seperti yang sudah diketahui, literasi dan numerasi merupakan kemampuan yang sangat penting yang perlu dibangun sejak usia dini, karena dapat mendorong kemampuan berpikir, mempertajam penalaran, memperluas pengetahuan dan pengalaman, dan pada akhirnya mampu membantu anak mencapai kemajuan dan peningkatan diri. Fakta bahwasanya literasi dan numerasi di Indonesia semakin menurun menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik, khususnya pendidik anak usia dini. Karena pada masa anak usia dini adalah masa golden age atau masa emas, yang artinya masa di mana sekitar 50% kecerdasan manusia mulai terbentuk di usia ini. Kehadiran teknologi turut membuat implementasi sistem pendidikan menjadi lebih mudah dan praktis. Begitupun dengan pendidikan anak usia dini. Kami melakukan pengabdian di RA Iyaul Islam, bertempat di Desa Gungalor, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Alasan kami memilih lembaga tersebut karena dari hasil observasi kami menemukan bahwa di RA Iyaul Islam, minat anak terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan literasi, numerasi masih rendah, kemampuan pendidik dalam memahami era digital juga kurang maksimal, serta sistem pembelajaran sambil bermain yang masih bersifat monoton. Metode yang kami gunakan yaitu metode service learning, yang merupakan pendampingan peningkatan mutu akademik
dan merupakan suatu kegiatan yang terus berlanjut dengan berbagai perkembangan inovatif baik strategi, sistem, teknik, dan metode. Ada 3 langkah dalam penerapan metode service learning, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil dan pembahasan, pendampingan literasi dan numerasi digital yang kami lakukan berupa kegiatan mengenalkan huruf-huruf dan angka untuk memfasilitasi pembelajaran agar mampu belajar dengan lebih bervariasi. Untuk kegiatan pertama, kami melakukan pendampingan berupa menampilkan video angka bahasa Arab. Pertama-tama kami menampilkan sebuah video angka bahasa Arab menggunakan laptop dan sound. Setelah itu, anak-anak memainkan permainan menggunakan alat permainan edukatif atau APE, angka bahasa Arab yang kami sediakan. Kegiatan kedua, kami melakukan pendampingan berupa video huruf abjad. Sama seperti sebelumnya, kami menggunakan laptop dan sound, dan kemudian di akhir kegiatan, kami memberikan tes yang mudah tentunya untuk anak. Tak lupa juga kami selalu memberikan reward atau hadiah kepada anak yang telah bermain dan mengerjakan tes. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pendampingan video kartun animasi literasi. Untuk kegiatan ini alhamdulillah kami dapat meminjam LCD. Walaupun video yang ditampilkan kurang maksimal, tetapi anak-anak tampak antusias karena kegiatan seperti ini belum pernah diadakan sebelumnya. Video animasi yang ditampilkan selain menarik juga menambah pengetahuan anak tentang literasi. Kami juga memberikan beberapa saran yang dapat membantu pendidik-pendidik dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak dengan digital. Kesimpulannya, dengan memahami literasi numerasi digital, membantu pendidik untuk mengetahui dampak positif teknologi sehingga dapat memanfaatkannya dengan baik. Bagi peserta didik, membantu mereka memahami literasi numerasi dengan cara yang menarik sehingga mudah mereka pahami. Manfaat yang paling besar tentu bagi sekolah, karena jika literasi dan numerasi dapat diterapkan dengan baik ke depannya, maka dapat membangun branding image yang berkualitas dan berkarakter. Dengan begitu, dapat meningkatkan daya saing sekolah. Proses pemahaman literasi dan numerasi anak usia dini adalah pada tahap mengenal, di mana melalui kegiatan bermain mereka mengenal angka, mampu memecahkan masalah, dan menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dengan pendidikan literasi numerasi digital akan lebih membantu anak yang memiliki gaya belajar beragam, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan, seperti kegiatan yang sudah saya tampilkan barusan. Video dengan laptop tentu saja sangat membantu untuk gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Sound untuk gaya belajar auditory. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mudah menyerap informasi dengan bergerak, menyentuh sesuai memberikan, dan mengingat dengan bergerak. Dan permainan menggunakan alat permainan edukatif bagus untuk gaya belajar kinestetik. Jadi, dengan adanya pendampingan literasi numerasi digital, mampu memenuhi 3 belajar anak yang beragam. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyajian yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, yakni penyajian dari Saudara Fikri Zulfikar dari Universitas Nurul Jadid. Kepadanya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena PPT-nya itu tidak bisa di-share screen. Mungkin dikirim grup aja. Sudah dikirim PPT-nya. Jadi mungkin langsung saja ya. Sekarang saya akan menjelaskan implementasi project based learning untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa.
Jadi gambaran umumnya dari project based learning ini, bagaimana kegiatan itu yang dijadikan media untuk proses pembelajaran. Sehingga di sini dari project based learning membawa siswa untuk berpikir secara kreatif. Nah, jadi next slide kedua. Nah, di sini proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila dapat mempertimbangkan dengan benar berbagai unsur yang terkait. Di antaranya tujuan, materi, dan metode dalam pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran itu bisa dikatakan keberhasilan atau berhasil dalam proses pembelajarannya, yaitu dengan guru untuk untuk menggabungkan lah istilahnya, menggabungkan beberapa materi yang akan diterapkan gitu. Next. Di sini berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau mengembangkan suatu kebaruan atau hal yang baru. Pada akhirnya sesuatu yang lain dari pemikiran yang telah disampaikan oleh banyak orang. Jadi di sini untuk dari metode project based learning di sini itu untuk menciptakan hal yang baru yang itu tidak sama dengan orang lain. Tentunya dari kreatif sendiri, dari berpikir kreatif sendiri itu next. Dalam menerapkan berpikir dari siswa, di sini peneliti menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Penerapan model pembelajaran project based learning cukup baik. Oleh karena itu, guru harus mampu mengatur waktunya dan efektif dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Bisa dikatakan RPP. Next, yang kelima. Model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal itu yang dimaksud dari project based learning. Next. Jadi di sini dari kekurangan dan kelebihan dari project based learning sendiri, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkan masalah. Yang pertama. Dan yang kedua itu dalam proses kinerjanya dari atau pembuatan dari project based learning itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu banyak peralatan yang digunakan atau disediakan dalam finishing. Next. Jadi di sini menuju ke langkah-langkah dari proses penerapan atau proses pembelajaran dari project based learning. Langkah awal yang pertama itu mengajak siswi untuk melipat kertas origami
berwarna ungu berbentuk segitiga. Dan langkah yang kedua itu siswa menggunting bola tersebut menjadi bentuk bangun ruang yang sudah ditentukan. Yang ketiga, siswa menempelkan bangun ruang dengan pola bangunan yang sama. Dan yang ketiga, bangun ruang yang sudah ditempelkan kemudian disusun kepada benang secara vertikal, sehingga membentuk susunan bangun ruang yang rapi dan menarik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penyajiannya sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, yakni penyajian dari Muhammad Ainal dari Universitas Nurul Jadid. Kepadanya kami persilahkan. Untuk saudara Ainal, bisa raise hand terlebih dahulu. Atau yang mewakili. Baik, sekali lagi kepada saudara Muhammad Ainal dari Universitas Nurul Jadid. Baik, kita lanjutkan karena saudara Ainal tidak ada di dalam room. Selanjutnya yaitu kepada saudara Ainul Yakin dari Universitas Nurul Jadid. Kami persilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Langsung dimulai ya, Pak. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan yaitu yang berjudul pendampingan santri dalam meningkatkan disiplin hidup. Perlu diketahui pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan hidup disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan mengajarkan sikap peduli terhadap lingkungan, serta memiliki nilai sosial yang tinggi. Sikap tersebut tidak dapat berjalan secara alami tanpa didahului oleh aturan yang ada. Lain halnya asumsi masyarakat terhadap tingkat kedisiplinan santri yang semakin menurun, yang akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi sebagai lembaga yang mengajarkan kedisiplinan. Tetapi masalah-masalahnya untuk saat ini banyak masyarakat yang semakin menurun kepercayaannya terhadap lembaga pesantren dalam mengajarkan kedisiplinan. Nah, pada penelitian kami menemukan beberapa faktor yang menjadi kurang maksimalnya kedisiplinan tersebut, yaitu rendahnya kesadaran
rendahnya kesadaran para santri. Santri dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada pada lembaga pesantren, kurang maksimalnya pengawasan terhadap santri ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman santri. Nah, selanjutnya itu kami memberikan pengarahan aturan hidup berdisiplin. Santri yang disiplin adalah mereka yang menjalankan aturan dan tata tertib dengan ketegasan dan konsistensi. Mereka patuh terhadap peraturan pesantren seperti jam belajar, ibadah, dan kegiatan kepesantrenan lainnya. Sikap disiplin ini merupakan ciri khas dari lingkungan pendidikan pesantren karena tujuan utama pesantren adalah membentuk pribadi yang taat kepada Allah dan memiliki kesadaran diri yang kuat. Tentunya jika lingkungan tersebut mendukung terhadap kedisiplinan, misalnya pengawasan yang mendorong terhadap kedisiplinan, bukan saja lingkungan yang menjadi faktor, tapi juga metode-metode yang dilakukan oleh teman-teman pengurus yang ada di pesantren. Selanjutnya yaitu mengontrol kehidupan berdisiplin santri. Untuk mengetahui beberapa berjalan program tersebut, tentunya para ustadz dan pengurus harus melakukan pengontrolan kehidupan santri. Kontrol kehidupan disiplin santri mengacu pada aturan, tata tertib, dan norma-norma yang diikuti oleh santri di lingkungan pesantren atau sekolah. Selanjutnya yaitu kami melakukan evaluasi efektivitas disiplin santri. Evaluasi ini kami lakukan menggunakan data yang berbasis evaluasi disiplin santri merupakan proses penilaian terhadap tingkat disiplin dan ketertiban para santri di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa santri dapat mengembangkan perilaku yang baik, patuh terhadap aturan, serta mampu menjaga lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Sumber data yang kami dapatkan pada saat itu ada 3, yaitu lingkungan pesantren itu sendiri, di mana pada saat itu kami mendapatkan jawaban dari masalah-masalah yang terjadi, seperti kekurangannya kontrolan dan faktor lingkungan teman-teman santri tersebut. Nah, selanjutnya, yang kedua, kami bertanya langsung kepada para santri dan para ustadz untuk mengenai kegiatan dan kedisiplinan. Yang ketiga, kita memberikan reward kelompok pada santri yang berprestasi. Penghargaan kelompok asrama santri merupakan bentuk apresiasi atau pengakuan atas partisipasi atau kontribusi yang luar biasa. Dari sebuah kelompok, penghargaan semacam ini dapat diberikan untuk berbagai alasan, seperti keberhasilan dalam prestasi akademik, prestasi aktif dalam kegiatan keagamaan, kontribusi positif dalam kehidupan asrama, kedisiplinan, kepemimpinan yang baik, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Presentasi yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, yakni dari Saudara Muhammad Ainal dari Universitas Nurul Jadid. Ya. Kepada Saudara Ainul Yakin. Ainul Yakin, marilah. Untuk men-stop di screen. Kamu tanya dengan jawab aja, cerita kamu dengan kisah Audi ya. Put palingnya. Speaker. Nah, matikan aja.
kepada Saudara Ainul Yasin untuk men-stop share screen di ruang Zoom. Baik, selanjutnya yang terakhir dari Saudara Muhammad Ainal. Baik, terima kasih. Baik, kepada Saudara Muhammad Ainal dipersilahkan. Oke, baik, dipersilahkan. Kepada Saudara Salihuddin, dipersilahkan. Baik, sekali lagi kepada Saudara Salihuddin yang mewakili, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada semua peserta untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tanggapan oleh reviewer kepada Bapak Dr. Ahmad Fawaid, MA, dipersilahkan. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kesempatannya. Ini saya mau berkomentar secara umum terhadap teknik presentasi yang disampaikan oleh teman-teman utamanya dari Unuja ya. Pertama itu kalau presentasi itu teman-teman ini kan sebenarnya seminar ini kan juga bagian dari latihan ya ke teman-teman agar bisa tampil di publik
dan minimal itu menunjukkan usaha untuk lebih serius ya dengan etika akademik yang baik begitu. Jadi kalau teman-teman hadir dalam kegiatan seminar atau dalam kegiatan forum-forum ilmiah itu tidak bisa itu disamakan dengan kalian kegiatan di warung-warung kopi. Nah, itu yang penting untuk digarisbawahi oleh teman-teman ya. Tadi juga saya juga melihat ya, saya komentar umum aja dari cara melakukan presentasi. Tadi ada yang menggunakan HP ya. Misalnya itu kayak siapa Vivi Zulfikar itu ya kalau nggak salah. Nah, itu harusnya minimal kalau mau presentasi di Zoom itu Anda harus presentasi di depan laptop ya. Jadi itu bagian dari salah satu yang paling dasar diketahui oleh teman-teman pada saat mau presentasi di dalam seminar Zoom ya. Juga kalau misalkan mewakili namanya, kan ini bagian dari upaya memudahkan panitia juga. Jadi kalau ada yang mewakili itu harusnya namanya di rename misalnya, di rename dengan sesuai yang ada di dalam surat undangan. Misalnya tadi ada yang terakhir itu siapa namanya itu yang di rename itu saya lupa juga. Nah, itu juga penting itu untuk di rename namanya agar kita tahu siapa yang bagian presentasi. Nah, ini menunjukkan kualitas ya, karena tadi ada dari teman-teman dari UIN Sunan Kalijogo, juga ada dari Bukit Tinggi. Kalau mereka melihat bagaimana teman-teman UNUJA dari etika berpresentasi saja itu bermasalah, yaitu cerminan dari kampus kita gitu. Jadi itu penting ya untuk diketahui untuk teman-teman yang mungkin untuk sesi selanjutnya di isu yang sosial humaniora atau teknik itu juga penting diperhatikan. Nah, itu mungkin dari teknik presentasi, tapi kemudian dari aspek display layar untuk PowerPoint itu penting juga karena tadi ada yang presentasi tentang zakat, malah definisi tentang zakat apa dan lain-lain itu kita harus sepakati dulu sejak awal bahwa ini merupakan presentasi ilmiah, karya ilmiah. Jadi kajian penelitian terdahulu itu harus disajikan. Nah, itu penting ya. Nah, itu jadi bukan buku panduan tentang zakat yang yang ditampilkan. Nah, itu harus benar-benar memiliki usaha lah untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil penelitian dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, pada saat teman-teman hadir dalam forum-forum ilmiah yang akademik yang serius, teman-teman harus menunjukkan keseriusan juga dalam memperlihatkan cara kalian melakukan presentasi. Ini masih forum-forum yang lingkup UNUJA ya, yang dilaksanakan oleh UNUJA. Kita masih memberikan beberapa toleransi, tapi kalau kalian hadir dalam seminar-seminar nasional atau internasional melalui Zoom, hybrid atau apa, wah kalian itu bisa di skip itu oleh panitia itu. Nah, itu penting untuk digarisbawahi bagi teman-teman sekalian ya. Ini merupakan latihan agar teman-teman juga bisa mampu mendemonstrasikan diri dengan baik, mampu mendisplay mengadres hasil penelitian dengan baik, dan mampu juga menarasikan hasil penelitian itu dengan baik ke publik. Nah, itu bagian dari hal-hal yang harus diperhatikan pada saat presentasi. Baik Mbak, saya mau komentar sedikit terkait dengan tulisan yang dipresentasikan oleh teman-teman. Yang pertama dari Eka Tulhi Hilwati Sakinah dari UIN Sunan Kalijaga. Ini tentang politik uang ya dalam perspektif tafsir Makositi. Ini menurut saya satu tulisan yang di antara 8 presenter yang tadi itu salah satu tulisan yang bagus karena dia mudah sebenarnya untuk melihatnya karena dia itu secara tata bahasa udah selesai, tidak ada masalah signifikan, tidak ada hal yang fatal. Kemudian di latar belakang juga didahului dengan riset terdahulu, termasuk juga tentang bagaimana money politik itu terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk tulisan ini berusaha untuk memperlihatkan bahwa dirinya ini berbeda daripada literatur-literatur sebelumnya. Nah, ini yang menjadi salah satu keunggulan dari tulisannya Mbak Eka ya. Kemudian juga dari aspek hasil dan pembahasan, ini juga bagus, jadi proporsional antara satu subbab dengan subbab yang lain, dan sesuai dengan yang ingin dituju dari tulisan ini. Jadi tulisan ini sejak awal mau berbicara tentang A, di akhir juga sudah sesuai dengan yang diinginkan dari awal gitu. Kemudian barangkali yang jadi ini kalau secara teknis memang tidak ada masalah. Barangkali yang ingin saya komentari hanya soal tentang solusi ya di subbab terakhir.
solusi terhadap problematika politik uang. Nah, ini jadi pertanyaan apakah misalnya makosid syariah itu mengharuskan adanya solusi ya. Artinya di dalam tulisan ini kan fokusnya adalah melakukan kajian politik uang dalam kacamata makosid ya. Lalu apakah solusi-solusi yang ditawarkan misalnya tentang harus woro, kemudian harus berhati-hati terhadap bahaya politik uang, itu apakah juga didasarkan pada makosid? Dari mana solusi-solusi ini hadir sehingga ia sesuai dengan kajian tentang politik uang yang sudah disampaikan sejak awal. Kemudian yang kedua, komentar saya barangkali cuma di soal daftar pustaka, karena daftar pustakanya masih banyak yang lama. Saya di sini mengajukan beberapa literatur yang barangkali bisa digunakan oleh Mbak Eka untuk dimasukkan ke dalam literatur yang di tulisannya ini. Jadi ada beberapa daftar pustaka yang barangkali perlu diupdate, ditambah dengan referensi terbaru. Itu barangkali untuk miliknya Mbak Eka ya. Kemudian untuk miliknya Mas Dauf ya, Rauf ya, Didi Sutriyadi dari UIN Sunan Kalijaga juga. Kalau saya melihat ini kayaknya yang UIN Sunan Kalijaga ini mentor penulisnya ini sama ya, atau dosen tulisannya sama, karena struktur tulisan miliknya Mbak Eka dengan miliknya Mas Rauf ini hampir mirip, dan itu menurut saya sesuatu yang bagus ya untuk bisa diajarkan. Jadi di paragraf pertama berbicara tentang isu umum terkait tema penelitian, kemudian yang paragraf kedua itu berbicara tentang isu atau literatur yang sudah dilakukan sejak lama. Lalu kemudian yang ketiga dia berbicara tentang tujuan atau urgensi dari penelitian yang dilakukan. Ini struktur yang paling dasar dari sebuah tulisan, dan menurut saya Mas Rauf sudah membuat itu dengan baik. Tapi barangkali ada beberapa komentar yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, untuk di abstrak itu kan Mas Rauf menjelaskan tentang mendeskripsikan tentang kesimpulan ya di paragraf awal ya, di kalimat pertama di abstrak itu, di kalimat-kalimat pertama abstrak. Di situ disebutkan, dari sini penulis menyimpulkan bahwa salah satu kewajiban penafsir adalah untuk merasionalisasi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, sebenarnya tidak lazim di dalam abstrak itu ada kata-kata penulis ya. Jadi istilah-istilah personal kayak penulis, kami dan lain-lain itu sebaiknya dihindari dalam karya ilmiah. Kemudian untuk ukuran penulisan abstrak, mendeskripsikan latar belakang sampai 5 kalimat, ini merupakan sesuatu yang cukup banyak, yang saya pikir ini perlu dikurangi jadi 1 atau 2 kalimat. Kemudian yang selanjutnya, untuk di paragraf kedua di pendahuluan, di situ kan ada menggunakan Mendeley kalau tidak salah, atau Zotero ya. Tapi barangkali sebenarnya kalau mau menyebutkan misalnya kayak beberapa penelitian terakhir seperti yang dilakukan oleh Baihaqi, ini terus ditulis dalam kurung Baihaqi 2006, Ari dalam kurung Ari Eng Haryono 2017, Nafisa dalam kurung Nafisatul Mutmainah, dan nah ini barangkali meskipun pakai Mendeley itu kan sebenarnya bisa diedit ya. Jadi tahunnya saja yang ada di dalam kurung. Jadi namanya itu tidak perlu dimasukkan di dalam kurung gitu. Agar tidak mengulang. Jadi ada nama yang diulang 2 kali. Baihaqi yang di luar kurung dengan Baihaqi yang ada di dalam kurung. Yang kali saya coba untuk memberikan komentar umum aja. Oke, ini ya. Ya, ini hal-hal seperti ini barangkali nanti perlu didiskusikan sama tim pembimbingnya atau bisa dilacak. Ini kemudian kalau secara sekilas juga, ini kan di sini kayaknya 1,5 kalau nggak 1 spasi, kemudian di sini 2 spasi atau 1,5 spasi. Barangkali perlu konsisten ya untuk hal-hal semacam ini. Kemudian secara umum sudah bagus, saya apresiasi kepada teman-teman dari UIN Sunan Kalijogo udah mengirimkan tulisan yang lumayan. Kemudian ini ya, soal di subbab C ya, analisis aspek-aspek makosid. Saya hanya berkomentar soal ini aja, soal proporsionalitas pembahasan di dalam masing-masing aspek makosid, itu sebaiknya proporsional jumlah katanya. Jadi kalau misalkan hifdun nasl itu misalnya di sini ada 138 kata misalnya, maka di sini ya idealnya 130 atau sampai 150 kata. Kalau di sini sudah didesain jadi 1 paragraf, maka yang lain juga didesain 1 paragraf. Kalau dijadikan 2 paragraf, maka juga yang lain juga dua paragraf. Itu penting untuk memastikan bahwa masing-masing aspek itu tidak ada yang
tidak proporsional, artinya tidak ada yang dikesampingkan gitu. Kalau cuma sedikit pembahasannya jadi malah terlihat bahwa yang Hifdzuddin ini argumentasinya malah tidak lebih baik daripada Hifdzun Nasal dan lain-lain. Kemudian saya memberi komentar juga berkaitan dengan penjelasan dalam analisis aspek-aspek makosid ini, sekalipun yang bersangkutan Mas Rauf itu sudah menjelaskan ayat-ayat yang ditulis oleh ayat-ayat yang ditafsiri oleh Quraish Shihab, itu kalau di sini kayak Hifdzuddin, dalam pandangan Quraish Shihab menjaga nilai-nilai agama merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, ini barangkali perlu disertakan dengan rujukan terhadap ayat yang berkaitan dengan ini yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab. Di bagian mana Quraish Shihab menjelaskan ini sehingga penulis yang bersangkutan, Mas Rauf, sampai pada kesimpulan bahwa nilai-nilai agama merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Ini penting untuk memanggil ulang data yang sudah dibahas pada subbab B, sehingga yang ini ada sinkron antara pembahasan di data dengan analisis yang dilakukan. Ini juga juga berlaku untuk semua subbab ya, untuk sub-subbab maksudnya dari Hifdzuddin sampai Hifdzul Mal. Jadi butuh argumentasi, butuh data-data pendukung yang dipanggil ulang dari data yang ada di bab B. Kalau di bab B ini kan uraian umum ya, penafsiran Quraish Shihab tentang larangan nikah beda agama. Tetapi dalam aspek Hifdzul ad-Din, di mana pernyataan Quraish Shihab yang menyatakan hal itu perlu diperkuat. Sehingga ada bukti dokumen, artinya ada bukti fisik yang dirujuk dari data yang dari Quraish Shihab, dan ada bukti penafsiran gitu yang disampaikan oleh penulis. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan untuk miliknya Mas Rauf ya. Ini sudah lumayan bagus. Kemudian miliknya Mbak Titi Nurjana. Ini di sini tertulis UIN ya, Sunan Kalijaga. Tapi sebenarnya ini dari Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Pertama, kalau untuk penulisan paper proceeding sebaiknya tidak menyertakan NIM ya. Sekalipun ini barangkali adalah tugas makalah misalnya, itu sebaiknya tidak menyertakan NIM. Ini juga berlaku bagi teman-teman mahasiswa Unuja ya. Jadi kalau meskipun covernya itu ada NIM-nya karena merupakan luaran dari pengabdian masyarakat misalnya, tapi di dalam itu nggak perlu menyertakan NIM. Ya, itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya perlu berkomentar bahwa terkait dengan halaman, ini halamannya sampai 24 satu spasi dengan jumlah kata 10.115. Ini jumlah kata yang sangat banyak ya untuk paper proceeding yang ketentuannya itu hanya 3.000 atau sampai 4.000 kata ya. Jadi menurut saya ini sangat perlu untuk dikurangi. Jadi ini papernya sangat banyak. Dan saya pikir itu perlu dikurangi lagi biar tidak terlalu membosankan dibaca. Sebelumnya tentang untuk merujuk ulang penelitian-penelitian sebelumnya tentang ulul albab, sehingga risetnya tentang ulul albab ini menjadi sesuatu yang berbeda, bukan hanya sekedar memperkaya saja. Letak perbedaannya kan hanya mungkin kalau kita menampilkan riset-riset sebelumnya. Jadi miliknya Mbak Eka tadi kan sudah menampilkan, miliknya Mas Rauf sudah menampilkan ya. Saya pikir miliknya Mbak Titi juga perlu menampilkan ini. Ya, misalkan dari sekian banyak tafsir Buya Hamka, kemudian belum ada yang meneliti tentang ulul albab. Begitu pula dari sekian banyak penelitian tentang ulul albab, belum ada yang menggunakan Buya Hamka sebagai salah satu studi penafsirannya, misalkan. Nah, ini penting untuk disajikan agar tulisan ini menjadi terlihat urgen untuk dibaca oleh pembaca ya. Kemudian ini sangat banyak, sampai saya kemudian berpikir, ini dari saking banyaknya apakah betul diproduksi sendiri? Karena yang saya lihat dari catatan kaki ini ibit-ibit semua ya. Nah, ini ibit ya. Ini tafsir Al-Azhar. Jadi kesan yang ada di dalam itu hasil dari produksi dari tulisannya Buya Hamka tentang tafsir Al-Azhar. Maksud saya adalah kita sebagai peneliti tidak sekedar menyajikan ulang ya buku yang sudah ditulis oleh orang, tapi kita juga perlu memberikan sentuhan analisis terhadap buku tersebut. Kalau memang yang mau menjadikan objek pembahasan itu adalah satu buku misalnya.
Jadi biar kesannya ini ada analisisnya. Ini kan ibit-ibit semua. Jadi kesannya dari awal sampai terakhir jadinya hanya data saja, belum ada sampai ke bagian analisis. Nah, barangkali untuk Mbak Titi ini perlu di redesign ulang, perlu ditulis ulang, minimal dikurangi dulu sehingga bisa kelihatan ini apa namanya apa mutiara yang mau disampaikan itu seperti apa. Nah, itu ya, saya hanya komentar soal itu. Kemudian miliknya ya ini miliknya siapa nih? Siti Fatimah Uun ya, Uun Ayu Faradina. Jadi begini, ini kan judulnya Digital Literacy and Numeracy Assistant for Early Childhood Abilities. Ini pertama, ini mau diapakan? Ya, apakah ini diimplementasikan? Apakah mau dideskripsikan? Apakah mau digambarkan atau mau dikritik atau bagaimana? Ya, seharusnya ini kalau memang mau dijadikan bukan anak judul ya. Ini harusnya ada anak judulnya ini penjelasannya. Implementasi metode apa kepada anak-anak PAUD untuk meningkatkan apa gitu. Ini kan umum kan, digital literasi dan numerasi assistant for early childhood ability. Jadi kan asistensi atau pendampingan literasi dan literasi digital dan numerasi untuk anak-anak PAUD ya. Early childhood abilities, kemampuan anak-anak jauh, kemampuan apa? Nah, ini belum jelas ini di dalam judulnya. Jadi langsung saja kalau buat judul itu biar tidak bias implementasi metode apa misalnya untuk meningkatkan literasi digital, kompetensi literasi dan numerasi anak-anak PAUD. PAUD di mana? Kalau spesifik di PAUD ini, PAUD RA Ihyaul Islam misalnya. Itu penting ya untuk disajikan ulang ya. Jadi ini perlu didesain kembali judulnya. Kemudian begini, hindari juga pada saat menulis introduction, sekalipun ini merupakan pengabdian kepada masyarakat, jangan menampilkan profil ya. Ini profil begini ini nggak cocok ini untuk masuk di dalam paper ilmiah ya. Jadi ini dideret aja atau kemudian dideskripsikan ulang saja. Jadi nggak perlu hal-hal kayak nama, address, kontak number apa dan lain-lain. Ini nggak perlu, apalagi sampai ada nomor kontak begini. Itu soal etika apa ya, responden ya, itu harus disembunyikan ya. Itu nggak perlu, malah nggak boleh kayak visi misi tujuan. Kalau visi misi tujuan ini tidak ada kaitannya dengan soal kompetensi literasi dan numerasi yang dijadikan objek fokus, ya seharusnya tidak perlu disajikan. Ya, sajikan saja yang mau difokuskan gitu. Kemudian kalau kita sepakat teman-teman bahwa PKM itu juga merupakan tulisan ilmiah, maka sejak awal kita juga harus ada literatur pendahuluan gitu tentang PKM ini. Jadi misalnya di beberapa tempat sudah dilaksanakan pengabdian tentang literasi dan numerasi untuk PAUD, tetapi di Ihyaul Islam ini berbedanya misalnya di aspek metodenya. Misalnya metode yang digunakan untuk peningkatan literasi dan numerasi itu lebih ke metode digital, audiolingual, atau metode diferensiasi dan lain-lain. Itu penting kenapa? Agar ini kajian ini biar terlihat ilmiah. Tapi sejak awal kalau kita sudah menganggap penelitian dan PKM itu bukan ilmiah, ya sudah, kita sudah tidak perlu membahas hal-hal yang berkaitan dengan literatur atau studi-studi sebelumnya ya. Kemudian juga berkaitan dengan pemilihan lokasi di dalam PKM itu analisis situasi kan juga penting. Kenapa RA Ihyaul Islam yang dipilih? Kenapa bukan PIAUD lain? Ada apa di sana? Dan kenapa harus di sana? Nah, itu juga penting disajikan. Nah, saya lihat tidak ada penjelasan tentang hal ini gitu. Nah, itu perlu disajikan lebih ulang ya. Kayak kemudian termasuk berkaitan dengan objektif ya, tujuan dari pengabdian. Ya, ini juga perlu dideskripsikan, jangan dibuat poin per poin, karena ini bukan makalah dalam bentuk bab ya, tapi ini sebuah paper. Oke, kemudian untuk mapping service roles, ya sebenarnya bukan mapping service role ya. Kayak misalnya dia tuh mendeskripsikan peran dari masing-masing member of community service gitu loh. Jadi masing-masing dari member ini, dari tim ini itu tugasnya apa? Kayak misalkan Nur Sofia Salsabila, tugasnya sebagai koordinator lapangan. Ini bukan tugas ini bukan deskripsi peran ini hanya fungsi atau jabatan saja gitu. As treasurer for KKN,
ini cuma jabatan, bukan deskripsi peran. Misalnya deskripsi peran yang dimaksud itu kayak di dalam konteks pelaksanaan PKM literasi dan numerasi itu sebenarnya jadi apa? Asistensinya apa? Misalnya mengajarkan menyediakan metode atau menyediakan perangkat pembelajaran terkait dengan audiovisual untuk ini misalkan. Kemudian yang selanjutnya itu mendiseminasikan pelaksanaan PKM ke masyarakat atau ke guru-guru misalnya atau ke orang tua. Nah, ini kan ada tugas-tugas itu harus spesifik, bukan jabatan ya. Jadi peran itu bukan jabatan, tapi spesifik ke tugas atau fungsi yang berkaitan dengan objek PKM. Kemudian itu, terus yang terakhir ini jadi kelemahan dari hampir semua PKM yang ditulis oleh teman-teman UNUJA. Ini deskripsinya rata-rata adalah deskripsi tentang pelaksanaan, bukan deskripsi tentang hasil. Dan hasil itu penting. Setelah Anda menerapkan seluruh rangkaian kegiatan PKM ini, itu kira-kira apa hasilnya? Itu kan harus ada ukurannya itu. Misalnya kalian ingin meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi A, berarti kan harus ada pembuktian terkait dengan hasil belajar. Ada pembuktian dari hasil wawancara misalnya, atau pembuktian dari hasil hasil observasi dan lain-lain. Jadi nggak cuma mendeskripsikan pelaksanaan. Karena tujuan dari PKM ini kan sebenarnya untuk mencapai tujuan ya. Jadi kalau kemudian dilaksanakan deskripsi pelaksanaan dari awal hingga dari A sampai Z, tapi satu pun tidak ada mendeskripsikan hasil, ya apa gunanya PKM itu. Nah itu penting untuk dipahami ini untuk semua ya. Jadi saya tidak perlu mengulang bahwa deskripsi hasilnya hampir tidak ada di dalam teman-teman yang menulis tentang di sini ya. Oke, itu sekarang miliknya nih yang Isra Maulana Ibrahim. Ya, pertama saya mau berkomentar tentang ini. Tadi sudah saya komentari tentang cara presentasi yang bagus ya. Tadi siapa itu yang presentasi? Saya lupa itu. Nah itu kan yang soal zakat ya. Zakat itu kemudian definisi tentang zakat, definisi tentang wakaf. Itu Anda tidak sedang mengedukasi kita untuk memahami tentang apa itu zakat dan wakaf. Anda sedang berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan edukasi itu kepada para santri Pondok Pesantren Darul Ulum gitu. Jadi harus dibedakan antara mengedukasi santri dengan menjelaskan tentang bagaimana proses edukasi itu dilakukan. Nah, saya tadi lihatnya malah mengedukasi tentang zakat dan wakaf gitu. Bukan menjelaskan seperti apa proses pelaksanaan PKM edukasi ini kepada para santri. Kemudian yang kedua, ini ada pelaksanaan komunikasi. Apa maksudnya dari pelaksanaan komunikasi dalam menyampaikan edukasi? Anda ingin fokus sama target-target komunikasi atau bagaimana? Atau cara komunikasi atau media komunikasi atau apa? Nah, kalau memang belum ada signifikansi dari menjelaskan atau memunculkan kata komunikasi dalam judul, itu seharusnya delete aja ini. Jadi fokus sama PKM edukasi Ziskaf. Itu baru tujuannya untuk apa? Kalau cuma edukasi, Anda itu kayak seperti jualan di pasar gitu. Nggak ada targetnya. Anda datang gitu, kemudian mempromosikan sesuatu, tidak peduli apakah itu sesuai atau tidak dengan tujuan yang mau dicapai, atau yang penting Anda sudah promosi. Nah, itu penting ini maksudnya. Edukasi Ziskaf itu untuk apa gitu. Untuk meningkatkan apa gitu. Itu penting ya, agar teman-teman itu juga bisa tahu. Dan kita itu bisa ngukur, oh edukasi ini berhasil gitu. Indikatornya karena ada peningkatan di A, B, C, D gitu kan. Karena memang tujuan awalnya dari sejak awal memang itu. Kemudian mohon ini hindari ya. Kalimat-kalimat kayak agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Di dalam tulisan pertama itu sudah hindari hal-hal seperti ini. Anda tidak sedang membuat ceramah agama atau tidak sedang membuat khutbah Jumat. Anda sedang membuat karya ilmiah gitu. Jadi hal-hal semacam ini tolong hindari ya. Ya, ini sesuatu pengetahuan umum yang nggak perlu Anda jelaskan dalam karya ilmiah. Itu nggak perlu Anda jelaskan lagi. Ya, misalnya definisi-definisi umum, pengetahuan umum kayak agama Islam, agama rahmatan lil alamin, dan lain-lain. Ini padahal bahas tentang zakat, tapi bicara tentang agama Islam secara umum, tentang rahmatan lil alamin. Kita tidak perlu diceramahi tentang hal-hal semacam ini, karena ini karya ilmiah, bukan khutbah Jumat ya. Jadi sejak awal itu sudah harus spesifik, bahkan bahas tentang zakat itu sejak awal. Jangan membahas tentang esensi Islam sebagai rahmatan alamin, kemudian ekonomi Islam dan lain-lain Itu ya
itu penting. Kemudian saya juga sudah jelaskan tentang literatur pendahuluan, itu penting ya teman-teman, karena meskipun ini PKM juga perlu ada literatur pendahuluan itu. Kemudian guna memberikan dampak baik dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, maka Islam memberikan berkaitan tersebut perlu diadakan kegiatan edukasi ini. Tata bahasanya buruk, jadi perlu benar-benar direvisi lagi. Kemudian ini kan mau melakukan edukasi ke santri, ya kan? Nah, kenapa kok santri yang dijadikan objek edukasi gitu? Kenapa bukan masyarakat lain? Padahal santri itu sejak awal sudah banyak itu belajar tentang zakat, tentang toharoh, tentang nikah dan lain-lain. Malah kenapa kok santri Darul Ulum gitu? Ada apa dengan santri Darul Ulum misalnya? Yang kenapa mereka jadi objek gitu? Kan pemilihannya nggak asal karena kita tinggal di sana lalu kemudian kita mau melaksanakan PKM di sana kan. Nah, itu penting itu. Kemudian selanjutnya ini dari sisi struktur atau dari display tulisan ini diperbaiki dan lain-lain, termasuk ini perlu ini sosialisasi BIMTEK atau pengenalan atau apa, kan nggak tahu ini anunya nggak jelas. Sesi diskusi dan tanya jawab itu juga penting dijelaskan. Ini perlu ditata ulang ini foto-fotonya, termasuk juga ukuran ya. Setelah kemudian sosialisasi itu hasilnya apa ya, jadi itu perlu dideskripsikan kembali. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah miliknya Devi Zulfikar. Ini tulisan yang bagus, sayang presentasinya itu nggak bagus ya. Tadi itu pakai HP, kemudian terlihat nggak serius secara presentasi, itu buruk sekali itu cara presentasi itu. Itu sebaiknya kalau mau kalau mau menggunakan Unuja keluar gitu, ya jangan begitu modelnya ya. Artinya harus serius, ini ya tidak menggunakan HP lah, minimal menggunakan laptop lah. Kalau tidak ya minimal minta temennya untuk untuk mewakili gitu ya. Nah, itu perlu dipahami Mas Vivi Zulfikar itu ya. Ya. Kemudian ini perbaiki karena ini bukan ibtidak payah ini apa-apa gitu. Nah, ini tulisan yang bagus, tetapi sayang tadi presentasi yang agak buruk. Ya, saya memang sampaikan harus buruk karena itu sangat tidak ideal untuk dipresentasikan dengan model yang seperti itu. Kemudian ini lagi mirip dengan yang zakat tadi, berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Di sini bicara tentang pendidikan adalah topik yang tidak akan pernah berakhir dalam diskusi. Selama manusia masih ada, maka akan ada proses pendidikan dalam setiap fase kehidupannya. Nggak perlu ini menjelaskan hal-hal seperti ini, Mas ya. Ini pengetahuan umum yang sudah dipahami oleh banyak orang. Jadi nggak perlu langsung spesifik aja dan langsung to the point. Tuh. Ini PBL ini bagus sebenarnya. Sayang kalau itu tidak deskripsikan dengan baik. Kemudian yang ini juga sekali lagi ini peran ya, bukan jabatan ya, bukan sebagai koordinator. Sekalipun ini adalah KKN, misalnya nih dari kegiatan KKN, tapi jangan dideskripsikan sebagai jabatan koordinator, bendahara, apa fungsi dari semua ini untuk kegiatan PKM yang sudah Anda deskripsikan di atas. Nah, itu ya. Itu berfungsi bagi semuanya. Ini kemudian dideskripsikan hasil yang diperoleh pada pembelajaran ini sangat memuaskan. Istilah sangat memuaskan dan mampu mengembangkan cara berpikir ini harus ada ukurannya. Ya, harus ada ukurannya. Jadi apa indikator bahwa pembelajaran ini memuaskan? Itu kan bisa dilakukan dengan angket, bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi. Oh, sebelum PBL dan setelah PBL itu beda untuk kelas yang sama misalnya. Mereka bisa lebih bahagia, bisa lebih puas, tapi itu kan ada indikator-indikatornya untuk mengukur kepuasan dan kenyamanan dalam belajar dan lain-lain. Itu bisa melalui angket, kan itu perlu disajikan, nggak cuma hanya pernyataan saja bahwa pembelajaran ini dapat memuaskan ya dan lain-lain. Itu komentar saya buat tulisannya Vivi Zulfikar dan teman-teman. Nah, ini juga saya berkomentar terkait miliknya Solehuddin ya. Tadi itu siapa yang presentasi saya lupa.
Ini kan berbicara tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. Saya mau berkomentar dan langsung fokus sama hasilnya saja. Ini kan manajemennya udah dijelaskan nih bahwa dia Miftahul Ulum itu siklusnya ada evaluasi, kemudian ada pengeluaran, manajemen pelaksanaan, manajemen di apa penyusunan RK, RKAS dan RKT di sekolah dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, setelah semua pembiayaan itu, manajemen pembiayaan itu diterapkan, itu apa dampak positifnya kepada siswa? Ini memang dideskripsikan, tapi ini kok malah teoritik ini. Di mana penjelasan bahwa ada peningkatan mutu peserta didik akibat dari manajemen pembiayaan yang sudah dilakukan oleh MA Miftahul Ulum. Ini kan kalau dijelaskan bahwa peningkatan prestasi belajar siswa emang, tapi malah yang dirujuk adalah literatur. Peningkatan sarana prasarana pembelajaran. Ini tidak ada kaitannya dengan prestasi belajar, dengan manajemen mutu peserta didik. Ya. Malah yang dirujuk adalah teori. Gitu. Jadi sudah bagus menjelaskan tentang manajemen pembiayaan di MA Miftahul Ulum, ketika sampai di hasil malah dia merujuk ke teori yang lain, gitu loh. Bukan fokus sama prestasi belajar peserta didik, gitu loh. Ya, itu direvisi ulang untuk yang hasil ini ya, Mas Vivi dan yang lain. Ya, mungkin hanya itu saja. Ini ada lagi, mungkin sejak awal ini pelayanan apa? Oke, pendampingan santri ini terakhir ya. Yang terakhir ini saya mau berkomentar dengan judulnya saja. PKM pendampingan santri dalam meningkatkan disiplin hidup. Saya belum pernah menemukan pesantren yang tugasnya tidak untuk mendisiplinkan. Semua pesantren itu tugasnya adalah mendisiplinkan hidup santri. Kalau pesantren tidak mendisiplinkan hidup, rata-rata orang tua nggak akan memondokkan santrinya. Jadi apa maksud dari judul ini, pendampingan santri dalam meningkatkan disiplin hidup? Nah, itu penting itu. Misalnya di pesantren tertentu, di pesantren ini, pesantren apa ini yang mau diteliti, itu punya gaya atau spesifikasi yang berbeda dalam hal pendisiplinan, punya metode yang berbeda. Nah, itu mungkin menarik. Nah, jadi semua pesantren memang berupaya untuk melakukan pendisiplinan, tapi khusus di pesantren ini, itu cara pendampingan pendisiplinannya berbeda. Yaitu perlu diterapkan implementasi metode atau strategi apa di pondok pesantren ini dalam meningkatkan kedisiplinan hidup santri dan lain-lain. Itu yang unik berarti metode dan strateginya. Kalau kemudian hanya menjelaskan strategi pesantren itu tidak spesifik apa metodenya, ya semua pesantren ya semuanya memang mendisiplinkan santri. Nah, ada pesantren yang tidak mendisiplinkan santri itu. Gitu. Yang kali itu yang perlu saya gambarkan ya. Ini perlu spesifik ini strategi apa yang dimaksud dalam pendisiplinan santri itu. Jadi tidak hanya sekedar mendeskripsikan atau memprofiling pesantren Lubul Labib untuk mendisiplinkan santri gitu. Dan kenapa Lubul Labib yang dipilih? Kenapa bukan pesantren Mambul Ulum? Kenapa kok bukan pesantren Nurul Qadim atau Nurul Jadid sendiri? Kenapa Lubul Labib yang dipilih? Nah, hal-hal semacam ini jangan sampai terjebak pada kita memprofiling tata tertib pondok pesantren, lalu kita kemas dalam pengabdian kepada masyarakat ya. Itu beda ya. Kita harus bisa memformat atau memformulasi satu metode pengabdian tertentu yang kira-kira bisa mendeskripsikan kalau di pondok pesantren ini apa spesifik dari spesifik dari strategi pendisiplinan itu. Sehingga jelas. Jadi bukan kemudian menggambarkan cara pesantren itu mendisiplinkan. Semua pesantren punya cara yang sama, tapi yang menjadi distingsi dari satu pesantren dengan pesantren lain itu mungkin adalah metodenya. Ya, metodenya itu mungkin yang satu pesantren ketat, yang satunya biasa saja, yang satunya kemudian menggunakan disiplin reward, yang satunya disiplin berbasis punishment, yang satunya menggunakan disiplin berbasis hafalan, satunya menggunakan disiplin berbasis apa dan lain-lain. Nah, itu strategi-strategi. Kan itu bisa diukur itu. Efektivitas dan tidaknya juga. Kemudian ya kalau cuma hanya mendeskripsikan seperti apa dan bagaimana di Lubul Labib ya semua pesantren sama gitu. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada refer kami pada hari ini, Bapak Dr. Ahmad Fawaid MAMA,
Diberitahukan kepada seluruh peserta untuk pengumpulan paper hasil perbaikan dari reviewer akan diberikan surat edaran dan tentang waktu pengumpulan hasil revisi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu break sampai jam 1 siang. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokumentasi kepada yang bertugas kami persilahkan. Mohon izin untuk menghidupkan kamera dulu. Oke, baik, saya hitung. 1, 2, 3. Sudah cukup. Sekali lagi, diberitahukan kepada seluruh peserta untuk break sampai jam 1 siang. Terima kasih, silakan meninggalkan ruang. Si direkod, Mon.